Halo semuanya, selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data. Nama saya Bintang Yunus Tumorang dengan nomor NIM 1020250005. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam suatu penelitian ilmiah, teknik pengumpulan data merupakan salah satu aspek yang sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap kualitas data yang diperoleh. Data yang akurat dan dapat dipercaya hanya dapat dihasilkan melalui pemilihan teknik pengumpulan data yang tepat sesuai dengan jenis dan tujuan penelitian. Oleh karena itu, peneliti dituntut untuk memiliki pemahaman yang baik mengenai berbagai teknik pengumpulan data, agar hasil penelitian yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya adalah apa itu teknik pengumpulan data? Apa itu teknik pengumpulan data? Teknik artinya metode atau sistem mengerjakan sesuatu, sedangkan pengumpulan artinya proses, cara pembuatan mengumpulkan, perhimpunan pengerahan. Lalu data berarti keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. Prosedur atau metode atau strategi yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Artinya teknik ini memerlukan langkah yang strategis dan juga sistematis untuk mendapatkan data yang valid dan juga sesuai dengan kenyataannya. Kemudian metode pengumpulan data ada dua, metode penelitian kuantitatif dan kualitatif, yaitu cenderung menggunakan instrumen yang terstruktur seperti kuesioner atau angket serta tes. Kemudian kualitatif yaitu dilakukan secara alami atau natural setting, yaitu pada kondisi yang apa adanya tanpa manipulasi. Kemudian instrumen pengumpulan data, yaitu pedoman tertulis tentang wawancara, pengamatan daftar pertanyaan yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi, alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik sehingga mudah diolah. Kemudian jenis dari instrumen pengumpulan data ada kuesioner, wawancara, observasi dokumentasi, dan FGD. Kuesioner terdiri dari sejumlah pertanyaan yang dicetak atau diketik dalam urutan tertentu pada formulir atau serangkaian formulir. Kemudian, kalau wawancara itu adalah kegiatan pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban dari peserta dalam sebuah penelitian. Wawancara individu dan wawancara kelompok secara tatap muka, mengajukan dan menjawab pertanyaan dapat dimediasi oleh telepon atau perangkat elektronik lainnya. Kemudian bentuk wawancara. Ada wawancara terstruktur dan wawancara semi terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur itu adalah pertanyaan sudah tetap. Semua responden mendapatkan pertanyaan yang sama. Semi terstruktur itu lebih fleksibel, menggali pendapat dan ide secara terbuka. Dan tidak terstruktur itu bebas, hanya berpedoman pada garis besar topik. Kemudian observasi. Observasi adalah deskripsi sistematis dari peristiwa, perilaku, dan artefak dari penelitian. Ada dua jenis observasi. Observasi partisipasi yang melibatkan pengamat dan peserta. Observasi langsung kegiatan untuk mengamati tanpa berinteraksi dengan objek atau orang yang diteliti. Kemudian dokumentasi. Dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi dapat dilaksanakan dengan pedoman dokumentasi dan checklist. Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen, arsip atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Selanjutnya adalah focus group discussion. Karakteristik pelaksanaan metode FGD menggunakan wawancara terstruktur kepada suatu kelompok individu dengan seorang moderator yang memimpin diskusi dengan tatanan informal. Upaya menemukan makna sebuah isu oleh sekelompok orang lewat diskusi untuk menghindari diri pemaknaan yang salah oleh seorang peneliti. Kemudian pemeriksaan. Pengumpulan data melalui pemeriksaan dapat berupa pemeriksaan laboratorium, seperti pemeriksaan fisik, pemeriksaan radiologik, USG, CT scan, atau scanning dengan menggunakan jet radioaktif seperti pada kedokteran nuklir.
Data yang dihasilkan dapat berupa data numerik atau kuantitatif atau data kualitatif. Kemudian teknik triangulasi itu yaitu data yang menggabungkan berbagai metode dan sumber data untuk meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian. Tujuannya itu adalah penelitian menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya. Teknik ini membantu peneliti memastikan bahwa data yang diperoleh tidak hanya berasal dari satu sudut pandang saja, tetapi telah diuji melalui berbagai pendekatan yang berbeda. Kemudian ada 4 jenis triangulasi, yaitu satu triangulasi metode, di mana penggunaan lebih dari satu metode dalam pengumpulan data untuk mempelajari fenomena yang sama. Kemudian triangulasi peneliti melibatkan lebih dari satu peneliti dalam proses pengumpulan dan analisis atau interpretasi data penelitian. Kemudian triangulasi teori yaitu penggunaan lebih dari satu perspektif teori dalam menganalisis data penelitian. Kemudian sumber data, penggunaan berbagai sumber data yang berbeda untuk mendapatkan informasi mengenai fenomena yang sama. Kemudian kesimpulannya itu bisa kita ambil bahwa teknik dan instrumen pengumpulan data itu saling berkaitan dan sangat menentukan keberhasilan penelitian. Pemilihan yang tepat harus mempertimbangkan tujuan penelitian, jenis data, karakteristik responden, sumber daya yang tersedia. Kombinasi teknik dan instrumen yang tepat adalah menghasilkan data yang akurat, valid, dan bermakna sehingga mendukung hasil penelitian yang kuat. Soal kasus yang pertama adalah seorang petugas rekam medis mengelompokkan pasien berdasarkan jenis layanan rawat jalan, rawat inap, dan IGD. Data tersebut hanya digunakan untuk membedakan kelompok tanpa urutan. Jenis skala data tersebut adalah ordinal, interval, rasio, nominal, dan kontinu. Jawabannya itu adalah nominal. Karena data hanya berupa kategori tanpa urutan dan tanpa jarak. Sesuai materi kita, skala nominal hanya digunakan untuk klasifikasi atau pengelompokan sehingga termasuk nominal. Kemudian, seorang peneliti menilai tingkat keparahan penyakit pasien dengan kategori ringan, sedang, dan berat, namun ia tidak dapat menemukan selisih pasti antar tingkat tersebut. Jenis skala data tersebut adalah nominal, rasio, interval, kontinu, dan ordinal. Itu jawabannya adalah ordinal karena data tersebut memiliki urutan tetapi tidak memiliki jarak yang pasti. Selanjutnya, seorang tenaga kesehatan mengukur umur pasien dan menyimpulkan bahwa pasien usia 40 tahun 2 kali lebih tua dibanding usia 20 tahun. Ini merupakan jenis skala data umur, yaitu nominal, ordinal, interval, rasio, dan kategori. Jawabannya adalah rasio karena umur memiliki nol mutlak, bisa dilakukan semua operasi matematika, sehingga sesuai materi kita termasuk skala rasio dan perbandingan 2 kali boleh dilakukan. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada bahasa dan tutur kata, serta pengucapan materi, dan isi dari materi yang salah yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.